terus alami dan kami rasakan. Itu sebabnya kami bersyukur, tak henti-hentinya memanjatkan pujian dan syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Hari ini kami kembali lagi ada bersama-sama dalam hadirat-Mu, terus tersedia di dalam kebenaran. Beri hati seorang murid untuk terus bersedia mendengar firman-Mu, terus belajar, terus membawa hidup kami untuk bersedia dibenahi, dan hari lepas hari hidup kami percaya demi makin hari makin kuat, makin teguh jalani hidup dengan penuh keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, sebab kami percaya Tuhan lagi dengan kami. Hari-hari kami lalui, kami percaya di dalam Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ada jaminan di dalam Engkau, di luar Engkau tidak ada. Sebabnya kami bangun hidup kami di dalam Engkau. Syukur bagimu. Hari ini kami terus mau belajar, tersedia. Roh Kudus, mari ajari kami, singkapkan kebenaran-Mu, bukakan dan download bagi kami. Biar roh pengertian dan roh pemahaman itu datang kepada kami, roh pewahyuan, sehingga semua firman menjadi jelas kami dapat lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ini hidup hamba, seluruh keluarga yang sudah bergabung, Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama sediakan hati dan siap menerima firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo, shalom semua keluarga rohani. Kita bersyukur kepada Tuhan siang ini kita bisa jumpa lagi. Ya, memperhatikan, lihat dulu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Ya, sehingga kita ada hari ini tentu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama terus di-set hati kita, seluruh hidup kita. Kita mau tersedia dan kita mau berkata, Tuhan, ini seluruh hidup kami, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Sehingga kita mau berkata kepada Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan segala sesuatu kami tidak akan sanggup dan mampu. Ya, itu sebabnya setiap hari mari kita mau bawa hidup kita dan terus memastikan hal-hal yang luar biasa Tuhan terus kerjakan ya dari waktu ke waktu untuk memastikan seluruh hidup kita terbangun secara akurat. Ya, kita bersama-sama hari ini akan belajar ya kembali. Ya, belum lanjut di 12 langkah membangun manusia roh. Ya, kita mau review kembali firman yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Ya, kita percaya bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hal yang sulit jika kita memiliki hati yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus terus memastikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku, ya, dikatakan di situ untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung.
Ya, dikatakan di situ untuk merunyakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian dan ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Perhatikan baik-baik bahwa kita hidup di musim yang baru, di hari yang baru, di jam yang baru, yang membutuhkan manusia baru. Amen. Jadi kita tidak bisa terus membawa manusia lama kita hidup yang bercampur, tapi kita pastikan kualitas hati yang baru, yang karena terus dibenahi dari hari ke hari, sehingga ini benar-benar harus terbangun, ini harus benar-benar kita terus jagai sehingga tidak terkontaminasi struktur keluarga yang baru, ya, dan kebijakan-kebijakan, hal-hal yang baru yang harus kita segera terapkan dalam hidup kita, karena itulah Tuhan merindukan hidup kita dari waktu ke waktu terus dibangun. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar secara bersama-sama untuk memastikan hal-hal ini terbangun dalam hidup kita. Hari baru telah tiba. Itu sebabnya kita semua harus menjadikan hari-hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang menggairahkan. Karena apapun yang saudara sedang lewati dan saudara sedang lalui, itu terus akan Tuhan kerjakan. Dia beri kita kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Dia akan memberitahu seberapa jauh kita akan melangkah lebih dan seberapa jauh kita juga sudah tertinggal. Ya, sehingga apapun seperti perkembangan sekarang teknologi, itu saudara terus alami kemajuan, maka kita pun secara roh kita harus terus tersedia sehingga diupdate oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kita percaya bahwa kita terus menghubungkan diri secara akurat di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan mengurapi kita, maka kita akan berfungsi. Jadi setiap pribadi yang benar-benar membangun hidupnya di dalam Tuhan, membangun kehidupannya terus dari waktu ke waktu, percaya bahwa Tuhan akan terus mengurapi kita, memenuhi kita dengan kasih, dengan urapannya, sehingga membuat kita menjadi berfungsi. Ya, ada ukuran takaran rohani yang lebih besar dalam hidup kita dari waktu ke waktu, karena Tuhan memberi kita pengurapan untuk melakukan pekerjaan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi mandatnya dalam kehidupan kita. Entah kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita harus memastikan seluruh hidup kita di-upgrade oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, dari waktu ke waktu kita harus bawa kabar baik. Katakan amin. Tuhan mengirim Roh Kudus kepada kita untuk menaruh pengharapan di hati kita. Ya, pengurapan akan mematahkan kuk musuh, kuk perhambaan. Apapun itu, kita diurapi supaya kita berfungsi, menghancurkan segala kuk perhambaan, segala kutuk, apapun dosa, ikatan, apapun intimidasi, kita mampu dan sanggup mematahkan dan menghancurkan segala intimidasi musuh, segala strategi musuh. Itu sebabnya mari kita bawa kabar baik kepada semua orang yang sedang menderita. Nomor satu dimulai dari kita. Kabar baik harus benar-benar mempengaruhi seluruh hidup kita. Kabar baik harus benar-benar nyata di dalam hidup kita. Karena untuk itulah Tuhan memilih dan memanggil kita. Untuk itulah Tuhan terus membawa kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga hidup kita tak akan sama. Kita menjadi orang-orang yang berdampak, duta-duta kerajaan Allah. Jadi mari kita bawa kabar baik kepada banyak orang. Kabar baik ini akan mempengaruhi sehingga orang menjadi terhibur, ya, orang menjadi dikuatkan, orang menjadi berpengharapan, karena Dia segala-galanya buat hidup kita. Mari kita terus deklarasikan, ya, kita yang pertama saudara bawa kabar baik kepada semua orang, peduli siapapun itu. Yang kedua, mari kita proklamirkan tahun yang baik dari Tuhan. Hari-hari yang kita sedang lalui adalah masa musim di mana Tuhan sedang memberikan kita hal-hal baik. Double decade of open heaven, ini menjadi tema kita, sentral tema kita, bahwa hari-hari di mana double decade, surga terbuka 20 tahun ke depan, kita akan melihat hal-hal yang besar dari Tuhan akan kerjakan. Karena itu mari terus proklamirkan tahun yang baik dari Tuhan, dari hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berduka, semua orang yang mungkin mengalami berbagai aniaya, berbagai tekanan. Doa-doa mereka seperti di kitab Wahyu dikatakan naik di hadirat Allah. Amin. Ya saudara, ketika kita membangkitkan orang yang berkualitas, mempercaya saudara adalah orang berkualitas. Oleh sebab itu saudara harus pastikan hidupmu adalah hidup yang berdampak, hidupmu adalah hidup yang sangat-sangat berharga. Amin. Karena itu saudara harus sadar bahwa dari hari ke hari Tuhan akan terus bekerja
untuk membawa hidup kita dibaharui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu saudara, kita hari-hari ini Tuhan rindu kita, ya, ketika kita dibangkitkan maka pengurapan akan dilepas dan kehadiran Tuhan akan makin nyata. Di Sion akan semakin meningkat, sumber daya akan datang secara khusus buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mari terus pastikan seluruh hidup kita. Ya, di ayat 6, 7 sampai 9, sejumlah besar unta menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, ya, mereka dikatakan di sini mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar dan akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua yang akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang menyemarakan rumah keagunganku. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan. Pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak laki-laki dari jauh. Perak emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Amin Bapak Ibu. Bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran dari Tuhan yang ditanamkan di dalam kita akan bersinar, akan bercahaya. Orang akan melihat kebenaran kita, ya, kebenaran yang kita hidupi, kebenaran yang kita terus taati dari hari ke hari. Puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Alkitab dimulai dengan roh Tuhan ada padaku. Dari ayat 1 di atas kita lihat. Jadi ketika kita bergerak ada kekuatan roh Tuhan di dalam kita. Ukuran gereja adalah ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berani. Amin. Siapa mereka dapat ditemukan di sini, saudara? Di sini saya percaya semua orang yang memiliki kehidupan yang terus tersedia, diberikan Tuhan pengurapan, dilepaskan Tuhan pengurapan kepada mereka sehingga musuh-musuh dapat dihancurkan. Akan Tuhan ubahkan mereka dan terus dari hari ke hari menjadi makin berkualitas. Amin. Kita percaya itu, sebab itu mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak rohani dalam rumah rohani, mari kita harus benar-benar menjadi pohon tarbanting kebenaran. Alkitab itu berkata, ya, dikatakan tanaman Tuhan, itu sebabnya kita harus membawa orang ke Sion. Kita harus menuntun orang-orang ke Sion, bukan kepada Sinai. Ya, kita harus menjadi pola bagi mereka sehingga mereka dituntun menuju Sinai, bukan berputar-putar di Sinai. Ya, kita membawa orang ke Sion bukan di Sinai, bukan berputar-putar lagi di Sinai tetapi ke Sion. Tujuannya ke Sion, kita mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Mereka akan bertemu Tuhan di sana. Sion akan penuh dengan semarak. Karena Sion itu bicara tentang dimensi roh yang akan menyemarakan, yang akan menggairahkan, membangkitkan setiap kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita terus menyadari bahwa mereka akan dipakai Tuhan untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ya, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan dari diri dengan segala harta benda mereka. Apa yang terjadi padanya merupakan pola bagi kita. Ini bukan untuk orang-orang yang masih tinggal dalam kehidupan yang terus suplai susu, tapi orang-orang dewasa, orang-orang yang terus bertumbuh. Karena itu betapa penting kita untuk terus bertumbuh dari hari ke hari. Pastikan kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Amin. Karena Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Ya saudara. Haleluya. Ya. Itu sebabnya mari dari waktu ke waktu kita terus memastikan seluruh kehidupan kita di-set di dalam kebenaran. Kita harus sadar bahwa Tuhan akan terus bergerak dari hari ke hari untuk membawa seluruh kehidupan kita, ya. Memastikan kita semua terus dibangun secara akurat. Memastikan seluruh hidup kita terus dipolakan dalam kebenaran dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara, jangan pernah kita
membiarkan hal-hal yang tidak berguna itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Tetapi kita harus terus memastikan hidup kita terbangun secara akurat. Ya, karena untuk itulah Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan terus memastikan seluruh hidup kita, ya. Tuhan akan memastikan seluruh hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu makin mengalami peningkatan, makin mengalami perubahan yang signifikan. Dari hari ke hari kita alami terobosan. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, mari kita terus tersedia. Kita mau berkata kepada Tuhan, ini hidup kami, kekuatan kami hanyalah Roh Tuhan. Ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kami, maka kami menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Tuhan kiranya menolong kita dari waktu ke waktu. Biar hadiratnya memastikan kita semua, ya, terus dipolakan dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi kesaksian, menjadi pola, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Suami mulai harus bangkit dalam roh, menjadi pola bagi rumah tangga, bagi keluarga, istri, ada anak-anak, istri sebaliknya harus bangkit menjadi pola bagi mempengaruhi keluarga, pola bagi suami, pola bagi anak-anak di dalam rumah. Amin. 5 hal yang akan membawa kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. 5 hal penting, saudara. Yang pertama adalah doa menyerang yang mustahil, membuat yang mustahil menjadi mungkin. Jadi saudara, doa yang penuh dengan kuasa, doa yang penuh dengan kepastian, keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa yang penuh dengan kuasa, doa yang penuh dengan iman, doa yang penuh dengan kegairahan, meluap-luap. Dan kita percaya Ibrani 11 ayat 1 terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus terus dari waktu ke waktu memastikan, ya. Karena gereja kita akan dikenal karena kekuatan doanya. Gereja kita, komunitas kita akan dikenal karena orang-orangnya senang, punya gaya hidup berdoa, punya gaya hidup penyembah-penyembah. Sehingga mereka mampu mengakses segala kuasa dan otoritas Tuhan itu dapat bekerja secara nyata dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kekuatan kita adalah doa. Setiap kali Yesus keluar dari doa, ya, dia keluar sebagai pribadi yang berbeda. Setiap kali Yesus melakukan doa, dia pergi ke bukit pagi-pagi berdoa. Dia mengekspresikan kehidupan yang berbeda. Dia terlihat lebih tahu dan lebih kuat dan mampu untuk menahan segala perlawanan. Dan kekuatan doa sering memberikan, ya, serikan saudara, kekuatan doa memberikan kepada dia makin strong, makin kuat. Dan dia berani dengan terus berkata, apa yang aku katakan bukan dari diriku tapi dari Bapakku. Hal yang sama juga akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Karena itu mari doa, sentuh Tuhan, jamah Tuhan. Kemarin sudah ngomong, mari kita mencamah Tuhan. 3 hal penting. Kita mencamah Tuhan dengan passion, dengan kegairahan, dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu Tuhan. Kita mencamah dia. Amin. Doa adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika kita dapat berdoa bersama, kita akan diberkati. Semakin kita berdoa, semakin kita akan merasa lebih supranatural. Ingat baik-baik, semakin kita berdoa, apakah itu doa pribadi, terlebih doa bersama, kuasanya dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya mari kita terus pastikan dari hari ke hari. Jangan anggap remeh. Mungkin saudara berpikir doa hanya sekedar sebagai sebuah bagian dari kita bertumbuh di dalam, sebagai sebuah bagian dari kita, syarat untuk kita bertumbuh. Tidak. Doa adalah nafas hidup rohani. Doa adalah kehidupan bagi kita. Karena doa menggerakkan segala sesuatu akan terjadi. Katakan amin. Semakin kita berdoa, kita akan melihat hal-hal besar terjadi. Ya, kita akan mendorong. Ya, Tuhan akan memberi kita senjata perang supranatural. Kita dapat mendorong kembali kekuatan musuh, menghancurkan ke semua hal-hal yang menyerang kita, yang coba untuk mendistra kita, dan kita menyelamatkan banyak orang lewat hidup yang dibangun secara akurat. Lewat kita berdoa, bersyafaat, ada banyak orang akan dilawat, ada banyak pemulihan terjadi karena Tuhan berbelas kasih. Tuhan turun membawa hadiratnya, menyembuhkan, memulihkan masyarakat yang sudah hancur dalam mungkin proses kehidupan yang tidak baik. Kita akan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan ada di sana. Karena ada orang-orang yang berdiri berdoa, ada orang-orang yang menjadi pengantara bagi setiap orang, bagi keadaan yang terjadi, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus berdoa. Hal-hal yang indah Tuhan akan terus kerjakan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia
bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Di dalam pembacaan ini ya saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 29 ya. Tuhan dalam kemahatauannya tentang masa depan telah mempersiapkan masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam kekuasaannya Tuhan telah menyiapkan masa depan kita. Dia merancangkan kepada kita bukan masa depan yang biasa, tapi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang menjanjikan kepada kita hal-hal yang luar biasa akan terjadi ya. Itu sebabnya mari kita terus sadar bahwa Tuhan akan bekerja dari waktu ke waktu untuk memastikan seluruh hidup kita terbangun secara akurat. Amin. Ya, mohon maaf mempunyai kacamata tertinggal. Jadi baca pelan-pelan. Ya, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita terus belajar, terus memastikan seluruh hidup kita adalah kehidupan masuk di dalam agenda Tuhan. Karena itu saudara, kita harus sadar bahwa dari waktu ke waktu Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan membawa kita dari hari ke hari makin berkualitas. Jadi saudara jangan anggap remeh. Tuhan sedang menuntun dan memimpin kita semua. Hal-hal baik Tuhan sediakan bagi mereka yang tetap taat dan setia. Hanya tersedia bagi mereka sebagai anak yang terus taat membangun hidupnya. Amin. Itu yang pertama saudara. Hal yang kedua saudara, dari 5 hal penting ini, hal yang kedua adalah saudara, kita lihat penyembahan di sekitar tahta akan membawa manifestasi kerajaan. Amin. Jadi penyembahan di sekitar tahta akan membawa manifestasi kerajaan. Terkadang ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Pada hari Minggu misalnya ibadah pagi, kita sering kali saudara memotong doa, memotong penyembahan ya, karena hal-hal yang lebih ya dianggap lebih penting, padahal Tuhan lebih rindu kita dalam hadiratnya, dalam penyembahan, dalam doa ya. Itu sebabnya saudara mari kita terus sadar bahwa gereja yang mengutamakan pertemanan, persahabatan, keintiman ya tidak akan saudara, artinya keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan sungguh-sungguh terbangun, seluruh jemaat bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, ini adalah gereja yang kuat. Jadi bukan mengutamakan persahabatan dengan dunia, kompromi dengan segala hal demi menyenangkan orang, demi supaya orang-orang bisa datang karena ibadahnya hanya 1 jam. Tapi saudara, ini bukanlah keinginan Tuhan. Tuhan rindu kita dipuaskan. Tuhan rindu di dalam manifestasi penyembahan. Di sana di ruang tahta Tuhan menyatakan diri. Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Jadi penyembahan di sekitar tahta akan membawa manifestasi kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan bicara tentang pemerintahan Tuhan. Kerajaan bicara tentang artinya Tuhan hadir di sana. Tuhan merestorasi kita. Tuhan terus memastikan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, terus terpelihara karena ada suplai firman yang terus memastikan kita tidak menjadi error oleh karena segala hal yang ada di luar sana. Karena itu mari kita bangun keintiman dengan Tuhan, bukan persahabatan dengan dunia, bukan kompromi demi karena supaya ada orang banyak datang, ibadahnya cukup 1 jam, terlalu lama tidak bagus. Ya saudara, mari kita terus belajar untuk membiarkan Tuhan hari-hari ini mengevaluasi gereja, membiarkan Tuhan hari-hari ini terus memastikan kita benar-benar terhubung akurat dengan Tuhan. Katakan amin. Di Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan itu lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Kitab di sini mengatakan kepada kita, Yohanes melihat sebuah penglihatan. Ya, dikatakan naiklah kemari karena aku akan memberitahu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Ya, saudara. Ketika gereja benar-benar mencapai akhir, maka Allah akan membuka jendela-jendela surga. Artinya ketika gereja mencapai apa yang Tuhan inginkan, kita ada di posisi di mana Tuhan rindu kita, maka saya percaya Tuhan akan terus
membawa kita. Jendela-jendela akan jendela surga akan dibuka. Tuhan mencintai mereka yang menyembah Dia. Ingat baik-baik, Tuhan mencintai mereka menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari saudara jadikan penyembahan sebagai lifestyle kita. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Ya, kemarin kita mendapatkan tadi ya, saya dapat WA dari tim doa kita bahwa ada Tuhan ingatkan kita untuk mari terus kita set hidup kita. Kita harus terus mengangkat tangan ke surga. Karena saudara, hanya dengan mengangkat tangan ke surga ada bantuan. Kita dilindungi, kita dijagai, kita diamankan di masa-masa ini. Dia salah seorang pendoa kita itu melihat ya, dia melihat seperti debu tungku yang halus itu dihamburkan di atas udara. Dan Tuhan memberi hikmat bahwa akan ada berbagai hal, virus, sakit, penyakit, iblis sedang bekerja, neraka semua sedang dibuka untuk membunuh banyak orang, untuk menghancurkan kehidupan banyak orang. Itu sebabnya saudara, mari kita terus pastikan hidup kita dibangun secara akurat. Amin. Dari hari ke hari izinkan Tuhan bekerja. Dari hari ke hari izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Amin. Ketika kita membiarkan Tuhan menjamah hidup kita, maka hal-hal yang luar biasa itu pasti terjadi. Amin. Karena kalau Tuhan menjamah, itu hal yang tidak dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh siapapun. Itu sebabnya kita harus terus memastikan Tuhan dapat bekerja leluasa kita. Jangan sampai kita membiarkan setiap hidup kita yang tidak diberikan kepada Tuhan secara penuh. Karena itu saudara, mari kita terus memberi diri kita, ya, kita terus tersedia, ya, gereja harus terus tersedia. Tuhan akan memberi kita jenis sebuah nyanyian, penyembahan yang berbeda dari biasanya. Ketika saudara menyembah dalam bahasa roh, terus melatih, maka kita akan ada intonasi penyembahan yang berbeda dari kebanyakan orang. Amin. Karena itu mari kita pastikan kenikmatan ini tidak akan datang tanpa saudara menjamah Tuhan dengan fashion, tanpa saudara membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih akurat lagi. Katakan amin. Sebab di dalam semua Tuhan akan mindset kita bukan lagi menurut kita, tetapi di dalam kesukaannya Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita nyanyian-nyanyian yang baru, nyanyian-nyanyian penuh dengan kesukaan, nyanyian-nyanyian yang menggairahkan kita. Nyanyian itu seperti suatu yang begitu membuat hati kita damai, hati kita tenang, dan menambah kegairahan, kita makin bergairah. Jadi tidak ada yang dapat menggantikan, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memastikan seluruh hidup kita dibangun, ya. Setiap pribadi harus memastikan, yang tahu engkau sungguh-sungguh itu engkau sendiri, yang tahu engkau serius itu engkau sendiri. Ya, orang lain yang melihat penampilan luar, tetapi engkau harus terus menjalani kehidupan dengan penuh kegairahan, dengan penuh sukacita. Karena ketika saudara membangun kehidupan doa, engkau akan makin berbeda, mengekspresikan kehidupan, menjalani kehidupan makin berbeda dari hari ke hari. Tuhan kiranya menolong kita dari hari ke hari untuk memastikan kita menjadi orang-orang yang strong, makin strong. Amin. Jadikan doa sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita. Ketika saudara memiliki hubungan yang manis, ya, hubungan yang indah, maka saudara akan selalu, kapanpun saudara dapat bertemu Tuhan, kapanpun saudara bisa datang dalam doa, dalam penyembahan, ya, dari waktu ke waktu engkau akan diset. Karena itu saudara, kita harus memiliki kerinduan, kita harus memiliki kegairahan, memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan, sehingga memastikan kita dari waktu ke waktu kita makin merasakan ada kekuatan hubungan yang kita bangun, keakraban, ya, keintiman yang kita bangun dengan Tuhan akan memastikan kita makin berbeda. Amin. Kita menjalani kehidupan bukan lagi dengan kekuatan kita, melihat kemampuan kita seperti kebanyakan orang memandang hidup, tetapi engkau memandang kehidupan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Karena hidup yang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang benar-benar pasti, karena kita dibangun di dalam Tuhan. Amin. Jadi jadikan hidup kita sebagai penyembahan, jadikan hidup kita sebagai doa. Ya, setiap hari saudara deklarasikan firman. Semua hal dapat berubah ketika saudara punya firman. Firman akan menolong kita, firman akan memastikan kita semua, ya, dari waktu ke waktu dapat terus boleh menjalani kehidupan dengan penuh keoptimisan, bukan pesimis.
kepesimisan ya. Jadi penyembahan akan membawa kita terus terhubung di ruang tahta. Dan ketika saudara terus memiliki gaya hidup menyembah, gaya hidup berdoa, maka kehidupanmu akan berbeda ya. Rumah tanggamu, masalah-masalah yang kau akan lihat mulai Tuhan selesaikan. Ada banyak kalanya dengan saudara berdoa. Ambil waktu dengan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau minta untuk terus hidupmu diselaraskan, hidupmu dalam kebenaran. Semua apa yang menjadi keterbatasanmu dalam kebutuhanmu, apapun pergumulan, apapun yang mungkin kita sedang gumuli, semua kita dapat mengaksesnya melalui doa. Kita dapat berdoa, kita dapat menghampiri Tuhan, kita dapat bercerita ya dengan Bapa. Kita dapat berkata, Bapa, dalam segala hal aku tahu aku tidak sanggup, tapi Engkau adalah sumber kekuatanku. Amin. Mari saudara, cintai doa. Doa harus jadi gaya hidup, karena doa ini adalah nafas kehidupan orang percaya. Ketika saudara berdoa, saudara sedang membangun satu kekuatan. Surga tidak bisa lagi menahan hal baik dalam hidupmu, karena dia akan terus menyatakan, mendownloadnya bagi kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, dari waktu ke waktu mari terus pastikan kuasa Tuhan makin dinyatakan dan bekerja lewat kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Amin. Dan kiranya kekuasaan Tuhan makin nyata ya di dalam hidup kita, dan memastikan kita menjadi orang-orang yang strong, memastikan hidup kita menjadi orang-orang yang terus berbeda dari waktu ke waktu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab terlalu banyak, dan saudara, itu sebabnya mari kita terus dengan kita membaca Alkitab 5 pasal setiap hari. Saudara sedang terus dibangun melihat contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka benar-benar terus terhubung dengan Tuhan. Ketika mereka tidak terhubung dengan Tuhan, mereka menjadi orang yang jahat, mereka menjadi orang yang memberontak ya. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Karena Tuhan, hanya Tuhanlah jaminan hidup kita ya, tidak ada yang lain. Itu sebabnya saudara dan saya harus memastikan hanya dekat kepada Allah saja ya, kita mendapatkan jaminan, mendapatkan ketenangan ya. Tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Tuhan. Jadi saudara harus memastikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Hanya Dia yang dapat menolong kita, tidak ada yang lain saudara ya. Ketika saudara dan saya memastikan hidup kita dibangun di dalam Dia ya, maka daripadanya lah kita percaya, daripadanya lah jaminan keselamatan. Amin. Kalau saudara dekat kepada Allah, membangun hidup dengan Tuhan, Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada saudara. Di dalam Yeremia 23 ayat 33 dikatakan, 23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, kita dalam terjemahan firman Allah dikatakan, apakah aku berada hanya di satu tempat saja dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan mereka? Jadi Tuhan memastikan dirinya adalah Allah yang selalu hadir. Tuhan maha hadir di segala tempat dan melihat, memastikan semua sikap, tindakan, dan perbuatan orang ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus mindset seluruh hidup kita. Kehidupan doa harus menjadi gaya hidup kita. Itu tadi yang pertama ya. Di bagian di atas yang Mam tadi bagikanlah, kabarkan, beritakan kabar baik kepada banyak orang. Ketika saudara memberitakan kabar baik, banyak orang akan terhibur, banyak orang akan dikuatkan, banyak orang akan disembuhkan. Tapi memang ini tidak mudah, sebab setiap pribadi harus benar-benar tersedia. Karena ketika saudara tersedia, engkau akan menjadi alat di tangannya Tuhan ya. Itu sebabnya saudara, hal yang amat sangat penting buat kita adalah mari terus bangun kehidupan kita. Kehidupan doamu pastikan, jangan sampai saudara kehidupan doa menjadi nomor kesekian. Kehidupan doa, baca firman, menyembah ya, menjadi lifestyle kita. Deklarasikan firman ya. Bawa kabar baik kepada semua orang dalam kondisi apapun hari ini, lagi stres, mengalami tekanan, beban hidup, persoalan. Mari kita kabarkan kabar baik kepada mereka. Amin. Lalu terus deklarasikan bahwa kabar baik membebaskan orang. Mereka boleh berjumpa Tuhan, alami pemulihan. Ini yang harus kita terus bangun dari hari ke hari. Ya saudara, saya percaya bahwa
pada waktu saudara terus memastikan hidup terhubung dengan Tuhan, artinya hanya kekuatan Tuhan yang kita andalkan di seputar hidup kita, maka tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kita terdistract atau kita terintimidasi dengan kondisi apapun, karena kita tahu hanya Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Jadi kiranya Tuhan menolong kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk memastikan hanya Dialah sumber kekuatan kita, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, daripadanya lah keselamatan. Amin Bapak Ibu, ya, daripada Tuhan keselamatan tidak ada yang lain. Kalau Tuhan menjamin keselamatan itu buat kita, maka tidak ada yang dapat menakutkan kita, membahayakan kita. Amin, karena Tuhan segala-galanya buat hidup kita. Mari kita terus menjalani hidup kita. Jalanilah semua dengan keyakinan yang teguh. Setiap hari saudara memastikan ada firman, ada kebenaran yang terus kita jalani, kita hidupi setiap hari menjadi gaya hidup kita. Saudara tergoda untuk menjadi khawatir, saudara harus tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Amin. Karena saudara, dari waktu ke waktu kepastian ini Tuhan akan nyatakan di dalam kita. Makin disingkapkan, kebenaran makin terbuka di dalam hidup kita, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang tak sama lagi. Mungkin kalau dulu kita orangnya penakut, orangnya pesimis menjalani hari-hari kita, tidak lagi saudara. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus sedang dinyatakan dan terus memastikan seluruh hidup kita dari waktu ke waktu. Amin. Tuhan kiranya menolong kita, membawa kita, jaga hati kita, ya, jaga hati kita untuk tetap bersih, jangan sampai tercemari oleh apapun. Sebab saudara, ketika saudara terus menjagai hatimu, engkau akan terus menjagai hidupmu, menjagai situasi kondisi apapun yang terjadi, saudara tidak bisa menolak. Tetapi kondisi itu akan membentuk kita untuk membuat kita memiliki respon yang baik, sikap hati yang baik. Ingat baik-baik, mereka yang percaya terus melatih dirinya dan melakukan hal-hal yang benar akan diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus memastikan kita melatih diri kita tetap percaya firman. Apapun yang menggoda kita untuk kita tidak percaya, tetaplah percaya. Paksa dirimu, latih dirimu untuk meyakini apa yang Tuhan katakan, apa yang sudah engkau dengar, apa yang sudah engkau terima. Yakini, percayai. Terus latih diri, lakukan hal-hal yang benar. Lakukan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya hal yang salah. Hal-hal yang saudara sudah tahu itu tidak benar, jangan dilakukan. Terus hidupi, karena engkau akan mengalami di masa-masa kesukaran, di masa-masa sulit. Ya, Tuhan sudah kasih ingat ini lewat pernyataan. Mari dimanapun kita pergi, kita dilindungi Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita diamankan oleh Tuhan. Ada Goshen dalam hidup kita. Amin. Orang Israel dibedakan dari Mesir karena mereka memiliki Allah yang hidup. Tuhan berkata ada Goshen. Goshen akan menjadi tanda bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Hal yang sama juga itu terjadi dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya terus hidup dibangun secara akurat. Amin. Tuhan memberitahu kita untuk supaya kita memilih hal-hal yang Tuhan beritahu adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Kita supaya lakukan kebenaran. Dia memberitahu kebenaran seperti ini. Kamu harus begini, hidup kita harus begini. Kita harus hidupi karena di situ ada keuntungan buat hidup kita. Amin. Harus kita memilih. Begitu disingkapkan, dibukakan menjadi jelas bagi kita, saudara harus memilih. Yang nyatakan pilihan, jangan terintimidasi karena orang, sebab hidupmu tidak ditentukan oleh orang itu. Hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi Tuhan itu akan menentukan hidupmu. Waktu Tuhan bicara kepadamu, Tuhan menyingkapkan kebenaran kepadamu, maka engkau harus belajar tunduk dan taat. Pilih apa yang Tuhan mau, bukan yang dagingmu mau, bukan yang manusiawi mau, bukan yang dunia mau, tapi Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau harus kita pilih. Kalau saudara mau memilih menyenangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Karena itu pilihan saudara. Saudara semakin hari makin menyenangkan Tuhan, saudara akan makin mengalami ada anugerah Allah dalam hidupmu. Perkenanan makin nyata dalam dirimu karena engkau memperkenan hati Tuhan. Engkau melakukan hal yang benar. Katakan amin. Kalau roh Tuhan ada bergerak dalam hidup kita, tandanya adalah saudara tidak lagi berjalan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kita berjalan dalam kuasa pengurapan Allah, sehingga kita mampu sanggup melalui hari-hari kita, dan kita dapat mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Ketika orang melihat kesaksian hidup kita, mereka terheran-heran karena ada Tuhan di dalam hidup kita, sehingga apa
sampai membahayakan, tidak menjamah dan tidak dapat menyentuh engkau. Itulah kesaksiannya. Bukan kita sakti, bukan. Tapi Tuhan ada di dalam kita menunjukkan kita menjadi representasi dari Tuhan itu sendiri. Karena Dia berdaulat atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari kita terus memastikan satu tindakan kepatuhan akan membuka jalan di dalam roh. Ketika saudara patuh, makin taat, makin melakukan kebenaran dari hari ke hari. Saudara melakukan apa yang benar. Ya, saya percaya tindakanmu akan membawamu membuka jalan di dalam roh. Jalan di dalam roh selalu akan terbuka. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang menahan. Karena Roh Kudus akan terus bermanifestasi dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya kepatuhan kita sangat menentukan. Ya, mari terus patuh, lakukan apa yang baik, taati Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan dan eksekusi segera. Mam sudah contohkan kemarin, kalau kita tidak mengeksekusi hal-hal yang Roh Kudus ingatkan, Tuhan ingatkan kepada kita, seringkali mencelakakan kita dan merugikan hidup kita. Karena itu mari kita makin taat, makin setia, belajar akurat. Ketika kita akurat, begitu Roh Kudus ingatkan, kita segera beresin. Itu akurat, karena kita tidak mau membiarkan hal-hal lain akan menunggu kita. Jika itu sesuatu yang merugikan kita, ya sesuatu yang mencelakai kita, itu tidak akan menimpa kita, karena kita dengar-dengaran, kita taat. Ya, tapi kalau kita menjadi ceroboh, sudah dikasih tahu, terus terjadi pembiaran. Ini namanya kita tidak akurat. Ya, kita ceroboh, karena kita selalu manusiawi. Kita hidup dengan sifat-sifat daging kita. Selalu suka, kalau dapat saya katakan, kita selalu menganggap remeh, pandang enteng. Ya, tapi kita harus selalu sadar kita menjaga tubuh kita supaya hidup kita selalu terlindung, ya, selalu diamankan, tidak ada sakit penyakit apapun. Ketika saudara merasa ada yang kurang, saudara makan yang cukup, minum yang cukup, minum vitamin, perlu istirahat. Amin. Menjamah Tuhan akan membuka jalur dalam roh untuk terobosan di masa depan. Jadi mari pastikan kita terus menjamah Tuhan melalui doa, melalui penyembahan kita kepada Tuhan, melalui kehidupan yang kita terus bangun, hidup benar. Ya, memastikan hidup kita terus dibangun di dalam kebenaran. Pastikan hati nuranimu tetap murni. Setiap kali hati nuranimu ada tuduhan-tuduhan, engkau harus segera beresin. Karena jika engkau tidak beresin, akan sangat merugikan dirimu, akan sangat merugikan kita. Ya, ketika hati nurani saudara menjalani hati nurani yang tertuduh, hati nurani yang penuh dengan segala hal akar pahit, hal yang tidak benar, saudara akan menjadi orang yang menjalani kehidupan kelihatannya dibangun tetapi tidak mendapatkan apa-apa karena hidup tidak dibenahi. Ya, jadi bukan cuma akal kita harus dilepaskan. Waktu impartasi firman datang, kuasa Tuhan bekerja membebaskan kita. Kita tersedia. Ya Tuhan, ini hidupku. Maka mempercaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Ya, Dia akan menolong kita. Ketika jalan kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari segala kondisi dan keadaan apapun, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Amin. Jadi pastikan jalan kita, jalan-jalan hidup kita ya menyenangkan Tuhan. Setiap kali saudara melakukan segala sesuatu, saudara ya memastikan ini adalah apa yang saya pilih, apa yang saya jalani setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Selalu penuh dengan ucapan syukur, selalu positive thinking, tidak berpikir negatif, tidak mencurigai orang, tidak berpikir hal-hal yang salah, tetapi terus memastikan hidup benar, memastikan hati nurani terbenahi, hati nurani tetap terjaga, tidak ada hal-hal kotor yang mengotori hati nurani kita. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua siang hari ini mempercaya bahwa impartasi firman akan membuat kita setiap hari terus lapar. Setiap kali Tuhan berbicara, firman datang kepada kita, kita selalu lapar akan Tuhan, pingin makan, karena saudara sudah mencicipi rasa dari firman itu. Makanya Daud berkata, firman-Mu bagaikan madu pada langit-langitku. Ketika saudara menikmati firman, saya percaya hatimu turut, hatimu mau taat, hatimu mau jalani dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, sehingga engkau makin menyukai firman. Dari hari ke hari setiap kali suplai firman datang, diimpartasikan dalam hidup kita, kita berkata, Tuhan terima kasih karena aku mendapatkan pemahaman yang benar hari ini, sehingga aku terus dapat hidup di jalan-jalan-Mu. Amin. Biarkan Tuhan ya untuk bisa ya temukan setiap
kesempatan untuk supaya kita dapat menyembah Dia. Pada waktu kita dapat mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sangat indah, kita bisa menyembah Dia. Seperti saat ini kita tersedia, jam 12 kita sudah sediakan. Maka saya percaya Tuhan akan membuka isi hatinya kepada kita. Saudara, pastikan Tuhan dapat membuka isi hatinya kepada kita. Melalui apa? Kita mendekat kepada Dia. Kita menjamah Dia melalui penyembahan, melalui doa, melalui semua yang dapat kita lakukan. Membaca firman, membawa kecenderungan hati ini kepada Tuhan. Kita selalu sadar bahwa hidup yang kita jalani ini karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Amin. Karena itu saudara, pastikan setiap kali pertemuan dengan Tuhan, ya, setiap kali kita alami pertemuan perjumpaan dengan Tuhan, apakah itu melalui doa, saudara sedang menyembah, saudara berdoa, saudara mendeklarasikan firman, atau saudara memuji Tuhan di waktu-waktu tertentu, saudara dalam hadirat Tuhan, saudara pastikan engkau akan di sana akan alami kehidupan. Engkau akan alami ada kekuatan baru, engkau kembali disegarkan, engkau kembali dipulihkan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada kehidupan di sana, bukan kematian. Ya, tidak ada kematian, tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan hidup kita ketika saudara melekat dengan Tuhan. Karena itu pastikan engkau dan saya terikat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan kita berkata, barang siapa mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadanya. Jadi Tuhan terus merindukan kita, menunggu kita, siapapun itu datang menghampiri Tuhan, menjamah Tuhan dengan doa, menjamah Tuhan dengan penyembahan, apapun kehidupanmu. Kita ingat bagaimana perempuan yang pendarahan itu, dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Apa yang Mam sudah bagikan berapa waktu lalu. Ketika dia mengalami pendarahan hebat 12 tahun, dia sudah pergi ke segala tabib, segala orang-orang di masanya, dia berobat. Karena ini wanita ini adalah wanita yang cukup berhasil, dia orang yang berada. Ya, kalau kita lihat, karena dia pergi ke sana ke sini mencari pengobatan, sehingga apa yang terjadi di titik terakhir uangnya sudah habis. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi dia ingin sehat. Dia mendengar kabar baik, ya. Yesus, kabar itu sudah dia dengar, tapi dia abaikan. Dia mencari dengan jalan dia mencari dengan cara dia. Sehingga saudara di titik terakhir dia di limit, di batas, di titik nol dia harus datang kepada Tuhan, maka pemulihan terjadi. Ketika dia sadar Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dia pergi, dia mencari, dia berusaha menemukan Yesus. Di kerumunan orang banyak dia menjamah jubahnya. Alkitab berkata, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia berkata, siapa yang menjamah aku? Karena kuasa dari perempuan ini, ya kuasa dalam Yesus. Ketika perempuan ini menjamah, dia merasa ada yang kurang dalam dirinya, ada yang keluar dari dirinya. Saudara, hal yang sama saya berdoa itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus pastikan menjamah Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui kehidupan yang terus engkau seti dalam dia, melakukan kebenaran, hidupi kebenaran. Setiap hari engkau akan alami ada kuasa yang bergerak. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, hal-hal yang mustahil tidak ada yang mustahil. Doa akan membawamu, menghantarmu. Engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Saya berdoa itu terus terbangun dalam hidup kita, karena engkau akan mengalami sebuah perbedaan. Gereja yang berbeda adalah gereja yang hidup, kuat, terbangun akurat di dalam doa, dalam penyembahan. Kuasa doa akan membedakan mereka. Kuasa doa akan memastikan mereka berbeda, karena mereka memiliki akses. Kuasa urapan Allah akan dilepaskan kepada mereka. Mari hari-hari ini dan hari-hari ke depan akan ada banyak hal yang akan terus terjadi, terus kita lihat, kita rasakan, kita alami. Tetapi saudara, saya pastikan engkau, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi membahayakan, merugikan engkau, karena engkau terhubung dengan ruang tata. Mari pastikan hidup kita terbangun secara akurat. Hidupi kehidupan doa. Amin. Berdoa secara pribadi, hidupkan itu dalam dirimu. Doa bersama, secara bersama-sama, satu keluarga, di mesbah doa keluarga. Pastikan saudara, kita alami ada kuasa Tuhan. Kita alami pertemuan dengan Tuhan membawa kehidupan. Pertemuan dengan Tuhan membawa suplai. Surga akan melepaskan bala bantuan, akan dicurahkan, surga terbuka, melepaskan segala berkat-berkat yang dijanjikan buat kita semuanya. Amin. Siang hari ini saya percaya tangan Tuhan yang kuat menolong kita semua. Amin. Tadi yang kita
sudah mendengar bersama-sama, sudah mengikuti bersama-sama, mari terus pastikan doa membawamu di titik yang berbeda, di posisi yang berbeda. Doa mengubah segala sesuatu. Doa dapat membawamu ke tempat di mana engkau mungkin sekarang engkau mengalami susah, mengalami hal yang tidak enak, mungkin hal-hal yang buat engkau itu sesuatu yang tidak normal. Maka saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan mengalami, engkau akan enjoy menjalani hidup. Ada sukacita, ada kegairahan yang meluap-luap di dalam diri kita. Amin. Mari siang hari ini saudara, saya percaya Tuhan kiranya tolong kita semua. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika saudara memahami ini, saya percaya Tuhan akan membawa terobosan dalam hidup kita. Ketika saudara memastikan hidupmu terus terhubung dengan Tuhan, bahwa hanya Dia yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oh Roh Kudus, tolong kami mempercaya siang hari ini Tuhan kiranya menolong kita semua, memastikan kita dari hari ke hari terus dibangun, dibangun secara akurat, Doa orang benar didengarnya. Menutup dengan ini, Amsal pasal yang ke-15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Berapa banyak saudara terus percaya bahwa saudara adalah orang benar yang terus dari hari ke hari dibenahi oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Karena itu mintalah apa yang engkau inginkan. Bahkan Tuhan rindu kita untuk benar-benar dari hari ke hari. Mintalah apa saja engkau inginkan, engkau akan menerimanya. Amin. Mari siang hari ini saudara, waktu kita sudah selesai. Tuhan kiranya tolong kita, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terus menolong kami, memastikan kami menjadi orang-orang yang berbeda. Doa orang benar didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengar orang fasik. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, tolong kami terus diselaraskan hidup kami dalam kebenaran-Mu, memastikan kami berjalan, melakukan apa yang benar, yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Yesaya 60 ayat 1 terus sampai ayat 7, ayat 9, 11, Tuhan kami akan mengalami ada kekuatan baru. Tuhan curahkan, lepaskan dalam hidup kami anugerah pengurapan untuk membuat kami berbeda, dapat menghancurkan segala pekerjaan setan, sehingga hidup kami terus diselaraskan. Kami tidak lagi berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan dalam kekuatan Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini kami berdoa seluruh keluarga rohani. Siang hari ini kami percaya Roh-Mu terus bekerja, Roh-Mu menjadi ukuran bagi kami bahwa Roh Tuhan ada di dalam kami. Maka kami dapat memberi terbaik. Kami menghidupinya, kami dapat memberitakan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami terus hidupi, mendeklarasikan firman. Semua perkataan-Mu kami hidupi, kami laksanakan, kami ikuti, taati firman-Mu. Maka kami melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hal-hal yang Tuhan mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa siang hari ini Bapa di dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kesembuhan terjadi. Jika ada yang susah Tuhan hiburkan. Selalu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber penghiburan kami yang sejati. Jika ada yang mengalami berbagai kondisi dan keadaan, hamba berdoa dari tempat ini, kuasa Tuhan menjamah kami, memulihkan kami. Kami tetap strong, tetap kuat di dalam Engkau. Seluruh keluarga rohani, hamba berdoa semua baik-baik dan sehat-sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi hari-hari ini dan ke depan Tuhan, berbagai keadaan di masa pandemi ini Tuhan. Walaupun sudah diberlakukan new normal, kami berdoa Tuhan campur tangan, berikan ide-ide yang baru, strategi-strategi yang baru bagi pemerintah bangsa kami dan kota kami, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami percaya kekuasaan Tuhan berlaku, belas kasih Tuhan terjadi, intervensi Tuhan terjadi.
bagi seluruh aparat, bagi seluruh para tokoh-tokoh pemimpin, tokoh-tokoh penentu di bangsa ini, presiden, wakil presiden, para staf kepresidenan, para menteri. Kami berdoa buat kota kami juga Tuhan, bupati, wakil bupati, di tengah-tengah kericuan akibat Tuhan keadaan yang sedang terjadi di mana kondisi di kota kami. Tuhan, kami berdoa campur tangan Tuhan, biarlah semua kondisi yang melanda kota kami, ada banyak orang protes, kami berdoa campur tangan Tuhan terjadi, biarlah kota ini damai, kota ini aman, sehingga semua aktivitas kegiatan di dalam masyarakat di kota ini dalam lindungan Tuhan, dalam damai Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID, kami berdoa semua orang terus berjaga-jaga, memberi diri tertib dan disiplin, memakai masker, bahkan dimanapun kami pergi dan kami berada, kami terus membawa gaya hidup sehat. Kami mencuci tangan dan bekerja sama untuk membatasi penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa, biarlah semua terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Kami berkata karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Itu sebabnya kami naikkan syukur dan pujian kepada Tuhan siang ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat menolong kami, menopang kami dari waktu ke waktu. Hidup kami terus menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur siang ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom semua. Tuhan memberkati kita semua siang ini. Ya, semoga semua tetap sehat-sehat. Kita semua baik-baik menjalani kehidupan, ya. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Mari tetap satu hati, alami terobosan. Jangan ada penundaan, jangan ada delay. Terus alami percepatan, akselerasi ilahi terjadi dalam hidup kita. Makin hari kita makin taat, makin setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua siang ini. Selamat siang, Tuhan memberkati dan shalom.